Halo guys, balik lagi di video kali ini. Pada kesempatan ini aku bakal ngejelasin tentang MCP server. Nah, MCP itu apa? MCP itu adalah model konteks protokol yang intinya kalian bisa menggunakan AI yang ada saat ini atau yang support untuk MCP. Misalkan kalian bisa pakai Cloud AI atau kalian bisa pakai kursor atau kalian bisa pakai yang lainnya yang support. Nah, MCP itu akan bisa menghubungkan ke external knowledge. Jadi di mana batas pengetahuan dari AI itu kan terbatas. Kayak misalnya bisa ada tanggal batas pengetahuannya. Nah, di situ kalian bisa menambahkan pemahaman baru, misal spesifik ke knowledge tentang yang lagi kalian kerjain. Nah, fokus di sini tuh cara instalasi MCP server di cloud desktop. Nah, jadi cloud desktop yang udah saat ini ku pasang MCP itu ada 3 yang sering ku pakai. Yang pertama itu MySQL, yang kedua file system, kemudian yang terakhir itu Brave Search. Nah, kebetulan Cloud AI itu baru aja rilis Web Search, makanya Brave Search ini kurang kepake. Tapi nggak masalah. Jadi di video ini aku bakal nunjukin cara instalasi MCP server dan sedikit ngejelasin cara penggunaan MCP yang terbaik menurut versiku sendiri gitu kan. Nah, jadi kayak gimana? Intinya kayak tadi ya. Jadi MCP itu akan bisa menghubungkan mengkonekkan antara LLM atau pemahaman model AI saat ini, dan kalian bisa hubungkan dengan resource atau external data lah atau alat tools gitu. Nah, jadi nanti bakal bisa kehubung, nanti kalian bisa dengan memerintahkan, misalkan nih contoh simpelnya kayak gini, misalkan periksa table user saya. Nah, misalkan kayak gini, dimana di sini aku udah setup untuk menyambungkan halaman database untuk table user, table spesifik yang lagi project aku kerjain. Nah, di sini aku tinggal memerintahkan ini, nanti dia akan otomatis akan memeriksa dari table user kayak gitu ya. Nah, jadi oke, dia ternyata ngecek juga kan. Jadi karena aku nggak pakai S, ternyata tableku adalah users. Dia pakai user, terus dia ketemuin, dia mencoba untuk mengecek dulu tabelnya, terus dia langsung membenarkan, oke, dia ternyata butuh S nih gitu kan, bukan user. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya kita bisa mengakses database tanpa harus membuka database di sini gitu. Jadi DDRDB manajemen sistem database lah, kayak gitu simpel lah. Nah, terus di sini kebetulan ini malah dia ngecek semuanya. Jadi oke lah gitu. Harusnya kita bisa batasin karena tadi mungkin penulisan kita salah. Nah, di sini ada total pengguna 2, ada admin, ada gini-gini dan sebagainya. Nah, ini itu adalah isi dari database-nya. Nah, gimana cara untuk kita setupnya? Sebenarnya simple setupnya. Yang kalian perlu siapkan itu adalah ya, ini kita spesifik ke Cloud AI ya, dan Cloud AI ini versi yang berbayar. Kalau kalian gratis kayaknya bisa, cuman terbatas. Nah, untuk kalian setupnya itu simple. Kalian yang perlu kalian siapin adalah Node.js runtime. Nah, nanti kalian bisa cek aja kalian buka terminal, di mana kalian tinggal klik yang ketik namanya Node version. Kalau misalnya udah keinstall ini, nanti akan muncul versinya. Kalau nggak salah MCP itu support hanya versi 16 atau 18 gitu. Nah, itu kalian coba install versi yang terbaru aja. Nah, terus kalian bisa ngecek untuk Node.js-nya udah keinstall di mana. Nah, kebetulan karena aku pakai Laragon purely, Node.js-nya dari milik Laragon, dan ini udah otomatis keinstall gitu. Nah, di sini aku cek Node.js-nya keinstall di Node versi 20 di pet Laragon. Nah, kalau misalnya udah keinstall ini, kemudian kalian install aja Cloud Desktop. Nah, Cloud Desktop ini kalian langsung kunjungi aja website, terus install, next aja kayak biasanya. Terus kalian udah keinstall, terus login, dan halaman ini adalah halaman
home pertama. Terus kalian langsung aja klik file, setting, kemudian kalian masuk ke bagian developer, terus edit config. Nah, terus kalian diarahin ke cloud desktop JSON, config JSON. Nah, kalian buka aja di bagian ini, cloud desktop config JSON, terus kalian buka. Nah, terus kalian bisa langsung tulis ini MCP. Nah, codingannya itu sebenarnya udah banyak di internet. Kalian bisa langsung aja kunjungin website misalkan MCP konfigurasi Brave Search misalkan. Contoh aja nih kayak gini. Kalau nggak salah itu atau nggak ini malah konfigurasi aja. Nah, ini aja bentar, MCP server white, kita cari dulu. Nah, di sini model konteks protokol yang dari GitHub ini kalian bisa buka aja, terus kalian cek nih kalian mau sambungin ke yang mana. Di sini ada banyak ya external knowledge-nya. Jadi misalkan nih kalian mau nambahin yang namanya sama kayak apa yang aku punya. Nah, di sini aku nambahin namanya file system. Nah, yang paling OP itu sebenarnya untuk ngoding itu kalian bisa tambahin namanya file system. Nah, file system ini berarti kalian kunjungin aja file system di bagian sini GitHub-nya. Terus kalian tunggu aja, scroll aja ke bawah, ini fungsi-fungsi penjelasan dan kalian udah langsung ditampilin di sini. Nah, kalian copy aja ini, copy semuanya, terus kalian tempel di edit JSON yang tadi. Nah, kebetulan contoh-contoh yang udah jadi tuh kayak gini. Nah, dimana intinya itu kode tadi setupnya kalian copy ini, terus dimana yang kedua ini adalah path codingan kalian. Jadi kalian mau ngoding di folder yang mana itu kalian tulis. Nah, terus kalau udah pokoknya setupnya samain aja kayak gini. Command npx rgs y terus file system jalan udah, terus dia akan keinstall. Nah, yang kedua kalau kalian mau nambahin Brave Search ya kalian tinggal kunjungin aja yang tadi Brave Search. Nah, ini kalian cari aja Brave Search. Nah, Brave Search ini kalian tambah, kalau kalian mau nambahin Brave Search bisa, terus kalian setup aja IPA-nya, kalian ambil download aplikasi Brave, terus login, terus kalian ambil API-nya, terus kalian tempel. Nah, itu dia ya. Jadi cara instalasinya kayak gitu. Kalian bisa pause aja video ini, terus kalian lihat di sini. Nah, terus kalau misalkan MySQL kalian bisa ikutin aja di sini. Terus kalian jangan lupa kalau MySQL itu wajib bikin yang namanya grant user dulu, bikin user baru. Kayak misalkan kalian nge-hosting ke database tuh pasien kalian yang shared hosting tuh ada yang namanya user. Nah, kalian grant user dulu, kalian tambahin, nanti akan muncul yang namanya user kalian. Nah, itu kalian pakai buat, jadi password ini wajib diisi untuk konfigurasi kalau kalian sambungin ke MySQL. Nah, terus kalian ikutin aja note ini tuh adalah path dari Node.js kalian. Kalau kalian misalkan pakai Laragon kalian ikutin, kalau misalkan enggak kalian sesuaiin. Nah, sesuaiinnya itu kalian tulis aja di sini where not. Nah, di sini nanti kalian ikutin, kita copy terus kalian paste. Karena di JSON jadi garis miringnya ada 2. Oke, nah itu dia ya. Nah, terus ya kayak gitu. Udah. Nah, kalau misalkan udah kalian close aja ini. Kita close aplikasi cloud desktopnya. Close-nya itu harus close paksa ya. Nah, kalian bisa langsung text manager aja, terus kalian cari yang namanya cloud, terus kalian end text. Nah, terus buka lagi, dia akan install. Kayak gitu. Jadi simple ya caranya. Kalian bisa langsung kunjungin aja websitenya. Ini adalah MCP model konteks protokol server dari GitHub. Terus kalian pilih fitur yang mana. Yang bisa aku pakai itu cuma 3 ini. Ketika kalian misalkan aduh ini gimana ya, oke, Cloud AI tolong baca dokumentasi dulu di website apa, terus kalian pahami, baru kita bisa minta kode spesifik. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Terus cara coding yang paling bagus kayak gimana? Nah, ini nih. Jadi kalau yang biasa aku pakai ini, aku bocorin dikit ya. Sebenarnya ini akan jadi nantinya materi yang lagi aku pikir. Jadi aku lagi bikin yang namanya course untuk Sanggar Coding. Nah, di sini adalah website tapi belum jadi. Ya, ini masih belum production. Ini sebenarnya udah, cuman ya kalian bisa cek aja sanggarcoding.com.
coding dengan menggunakan AI. Nah, caranya nanti adalah kita simple gitu. Kita copy aja path URL-nya. Misalkan nih, contoh ini index simple gitu kan. Nah, kalian copy path-nya, terus kalian paste. Nah, gimana? Kalian tinggal ini baca file ini, perbaiki fitur apa yang kalian mau. Jadi yang biasa kalian kopas semua kode yang repot. Nah, di sini kalian bisa kayak ini, atau kita gini aja deh, baca pelajari file ini gitu dah. Nah, kalian minta pelajarin aja file ini. Sebenarnya ada juga sih, kalian bisa pakai kursor, bisa pakai tray, bisa pakai windsurf, itu kalian bisa hubungan juga MCP. Cuman sejauh ini dari semua kode editor, MCP yang paling bagus itu dari cloud langsung gitu, jadi cloud desktop. Nah, dia kan baca di bagian sini, terus dia ngejelasin, oh file ini isinya ini. Jadi simple kan, jadi kita nggak usah ngopi semuanya, kita hanya perlu copy path foldernya gitu. Nah, simpelnya kayak gitu. Dan selanjutnya kalian kalau mengedit tinggal selalu kirim aja path foldernya. Oh, di sini kode di sini nih, kode di sini gitu. Jadi lebih gampang. Nah, sebenarnya kalian bisa juga kalau pakai tray juga penerapannya kayak gitu. Cuman ada beberapa momen kayak aku udah nge-compare antara model yang udah ada, BTW ini yang berbayar ya. Tapi yang tray ini gratis kan. Cuman intinya Cloud AI ini yang versi berbayar. Udah aku compare, sejauh ini paling nyaman tetap di officialnya langsung dari model Cloud 37 Sonnet gitu, atau dari platformnya langsung daripada pakai API-nya gitu. Di sini kan sebenarnya dia pakai API-nya kan, kayak di Try pakai API-nya, kemudian di Cursor juga dia pakai API juga, walaupun ini gratis. Kalau rekomendasi yang gratis, kalian bisa pakai Try, itu udah cukup oke untuk coding. Jadi kalian bisa langsung aja copy path-nya, kalian kirim. Kalau misalkan butuh data lagi, periksa, suruh baca tabelnya. Atau kalau misalkan kalian mau lebih hemat, nah kalian langsung aja gitu. Misal kalian pakai DBMS apa, di sini contohnya pakai SQL Yoke untuk manajemen database-nya. Nah, kalian copy aja tabelnya. Jadi kayak lebih ke kalau misalkan AI itu tuh biar paham spesifik project yang kita kerjain, kita kirimnya data-data eksternal kita, yang mulai dari codingan kita gimana, kemudian database-nya gimana, terus juga semua tentang yang kita lagi kerjain lah, kayak gitu. Nah, menurutku satu hal kekurangan dari MCP ini adalah ya memang input dan outputnya agak terlalu besar ya. Jadi pastiin kalian bisa nge-manage supaya biar hemat gitu. Jadi kayak jangan semuanya kalian suruh baca filenya. Jadi kayak makanya itu pentingnya sebenarnya untuk ngoding itu tetap perlu fundamental yang cukup lah, supaya kita ngerti ternyata sebenarnya kita nggak perlu untuk memberikan konteks ini, tapi kita malah kasih. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi intinya kekurangan di situ. Tapi kelebihannya kalian bisa juga kalau pakai Cloud AI yang desktop ini, kalian brainstorming tentang pemahaman lain tuh jadi bisa gitu. Jadi kalau kalian brainstorming di sini tuh kan fokusnya ke ngoding ya, ngoding ke langsung project. Sedangkan kalau sini kan kita mau misalkan nih contoh, kalian sambil nanya rekomendasi autentikasi Laravel terbaru gitu, cari di internet. Nah, misalkan contoh ini contoh aja. Nah, sebenarnya kan ya ada mungkin Jetstream, Bridge, atau autentikasi yang ada. Nah, cuman ini misalkan nanti direkomendasi pakai starter kit gitu kan. Starter kit yang terbaru Laravel 12 bisa pakai, kalau misalnya pakai Inertia. Nah, gitu-gitu. Jadi bisa brainstorming juga lah kalau kalian pakai Cloud Desktop. Jadi ini hanya support di Cloud Desktop. Kalau misalnya Cloud Web itu belum support. Itu ya. Apakah worth it sejauh ini kalau kalian payment untuk $20 per bulan membayar dengan Cloud AI? Itu sangat worth it karena aku udah banyak project yang aku udah kerjain selesai di sini, itu sangat ngebantu banget. Itu guys ya, model konteks protokol. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan ada course-nya, tapi nanti masih lagi sedang di develop lah. Nah, itu dia untuk model konteks. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang lebih dalam tentang cara ngoding pakai AI terbaik gimana, kalian bisa komen aja di komentar.
Atau kalian mau request tentang gimana cara apapun lah, kayak nge-compare atau lain sebagainya, kalian tulis di komentar. Itu guys, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.